silakan dilihat halaman 7, 8, dan 9. Sengaja pelajarannya 7, 8, dan hanya 9 karena besok pelajarannya kita belajar meninggalkan ketukan di halaman 10. Jadi kalau waktunya langsung kalau potong yang terakhir meninggalkan ketukan, nanti khawatirnya terlalu cepat. Ataupun setelah itu besok Seninnya meninggalkan ketukan, dan ini mungkin saya ulang kembali penulisannya. Jadi ada 2 yang masih ketukan dan meninggalkan ketukan diulangi. Ya, setelah semuanya selesai jilid 6-nya, kita kembali lagi ke jilid 1 untuk melihat bagaimana setiap dari sampean itu bisa menyampaikan. Tadi sudah kelas Al-Quran, tapi tetap bisa menguasai pelajaran yang menggunakan ketukan. Jadi saat waya-waya langsung praktek terjun ke lapangan. Ketika kita dimasukkan ke kelas jilid, kita mampu ke kelas Al-Quran, apalagi memang bagian kita. Silakan dilihat keterangannya sebelum menyampaikan pelajaran. Para santri disebutkan dulu ataupun malah dituliskan seperti ini. Ini kan contoh-contohnya saja. Huruf ta, nah ini loh tulisannya THA. Ini bacanya gimana? Ya, kadang penulisan bahasa Indonesia itu memaksa yang seharusnya ada O-nya itu menjadi, makanya bahasa Jawanya kan ora ono nggih ora ana. Seharusnya tulisannya tetap ora ono, ngoten. Jadi istilahnya apa? Kalau yang bahasa Indonesia kata serapan nggih. Napa niku? Di yang jurusan Indonesia, bahasa Indonesia. Napa? Jadi seharusnya contohnya ternyata niki bukan THA. Ternyata sama dengan sama seharusnya THU. Ini dibaca yang mana? Ya, sebenarnya yang disalahkan kenapa kita tidak memahami bahasa Indonesia lebih tepat, karena bahasa Indonesia ternyata dipaksakan tok itu sudah diganti dengan hak, bacanya tok kan ngoten. Kalau yang tak kan beda lagi, maka tidak ada hanya, tapi juga harus bisa menyampaikan. Kalau yang apa namanya kata serapan itu bahasa asing terus dijadikan bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Arabnya namanya mustaq. Jadi diambil dari kata lain kemudian masukkan. Kalau nggak salah malah nopo jamid mungkin pula yang kurang terlalu paham. Apalagi sebenarnya bukan hanya kelas sendiri. Huruf ta sukun, harus dibaca qol-qolah, memantul dibaca satu ketukan. Untuk tepatnya suara, guru harus memberikan contoh berulang-ulang. Contohnya dilihat dulu terus disampaikan. Silakan para santri dilihat ke ustadznya. Nuktok bersama nuktok ulangi. Oh, tadi itu sampai contohnya. Mungkin seharusnya sampai yang maju terus silahkan diulangi kembali, dibaca 2-3 kali. Santri baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang terakhir, Mas Ilham, teman-teman boleh. Langsung saya bacakan, silahkan disimak. Meskipun nanti halaman 9 ini berbeda karena ada keterangan lebih lanjut dulu. Perlu diperhatikan, niki satu ketukan, meskipun nanti tepukan
seperti diajak cepat langsung. Walladzi huwa yut'imuni, bukan yut'imuni tapi yut'imuni, seperti tatma'innul qulub. Cukupkan sampai sini karena pelajaran yang halaman 9 nanti ada keterangan di bawahnya untuk nama mat-matnya. Silakan dibaca bersama-sama. Bapak dari saya baca basmalah. 1, 2, 3. Besok ketika sudah selesai yang belum terbiasa, contohnya kalau yang surat lain kan suaranya kelihatan bacanya bareng-bareng, satu pelajaran selesai, kemudian ada suara tetap ketuk karena biasanya satu persatu itu halaman, contohnya halaman berapa, 7 diselesaikan sampai akhir, 8 sampai akhir. Kalau ini kan cuma cuplikan-cuplikan, makanya waktunya kalau sudah habis dan pelajarannya masih banyak di lain waktu semesternya, maka di lain waktu itu malah kita kembali lagi mengulas pelajaran dari awal. Nanti yang maju yang terpanggil. Saya cuma hari ini saya tuliskan, jadi langsung terpanggil. Silahkan menguraikan pelajaran yang pernah dibahas bersama. Karena sebenarnya posisinya sama dengan saya menguasai pelajaran yang sama. Udah loh, bukan nanya, cuma jadwal majunya saja. Silakan yang di papan nanti saya tuliskan halaman 9 meskipun tidak keseluruhan. Perhatikan cara membaca huruf panjang 6 ketukan. Namanya mat lazim kilmi mufakhal dan mat lazim kilmi mukhaffaf. Kalau nanti di pelajaran tajwid yang akan datang, karena ini sudah masuk di bab matnya memiliki syaratnya ada 14 di hari berikutnya. Kita menulisnya mat lazim mufakhal kalimi, mat lazim mukhaffaf kalimi, itu definisinya sama. Yang mufakhal sama mukhaffaf ini menurut semuanya mufakhal ini. Oh, gitu. Kalau yang mukhaffaf yang tidak tertuliskan di papan, silahkan dilihat di halaman 9 bukunya sebelum kita bacakan. Saya kira tadi sama, terus kalau tuliskan semua kan sama saja di halaman 9 ini. Paling bawah garis yang nomor 5 al-ana. Nah itu baru mat lazim mukhaffaf kalimi ataupun mat lazim ilmi mukhaffaf. Kalau yang ini semuanya di atas 1, 2, 3, 4 ataupun bawahnya yang belum tertulis tom itu ada matobi bertemu huruf yang ditasdid. Langsung saya bacakan. Niki panjangnya berapa ketukan? 6 ketukan. Silakan lihat. Tidak perlu saya bacakan basmalahnya lagi ya, langsung. Boleh nafas karena ini cuma biasanya niki potongan Al-Quran tapi belum membahas tanafusnya karena kita pas waktu membacakan niki kan dibuat pelan, jadi tergantung nafas kita. Kalau seperti saya kan nggak bisa nafas panjang,
hanya mengambil tanafus. Wa qatilul musyrikina kaffatan. Wa qatilul musyrikina kaffatan. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Silakan. Kelihatannya pelajarannya yang ini cukup melihat bukunya, kita baca bersama-sama sampai habis. Jadi dilihat di bukunya masing-masing dan disiapkan ketukannya. Namun sudah siap, aba-aba juga ketuk dari saya. Diperhatikan sebelum dibaca bersama, panjangnya 6 ketukan biar tidak keliru cara ketuknya. Dari atas bawah, atas bawah, atas bawah, langsung masuk ke huruf yang bertemu dengannya, yang ada tasdidnya. Dolina, karena ada nilai tasdidnya yang harus ditekan 1, 2, 3, 4, 5 dan juga bawahnya yang mat lazim mukhafaf kali ini. Apa-apa dari saya? 1, 2, 3. Silakan baca bukunya sendiri-sendiri karena semuanya dibaca sampai kan kalau tadi tahu. Karena di situ ada mat lazim mukhafaf kalimi yang tidak saya tuliskan. Silakan siapkan ketukannya, dilihat. Saya tadi cuma menyampaikan, jangan lupa 6 ketukan diperhatikan. Setelah aba-aba ini saya lepas, saya akan melihat bagaimana cara ketuknya, jumlahnya yang tepat. Silakan 1, 2, 3. Sama sebenarnya, bedanya tidak ditekan tapi diperhatikan 6 ketukannya. Mungkin tadi karena ada temennya yang kebablasan ketukannya, yang lainnya mau menekan bertemu dengan sukunnya itu enggak jadi ikut terbawa panjangnya. Sama yang tidak tertulis fa idza ja'atit, karena langsung masuk ke tasdidnya, terus langsung kaget ketemu dengan 6 ketukan tom. Akhirnya diketuk niku kelihatannya baru banyak yang berubah. Sama lagi bedanya tidak ditekan. Kalau yang lainnya karena bertemu dengan tasdidnya itu baru ditekan. Biasanya ketuknya nanti ikut tertekan karena melihat tasdidnya. Saya tidak beri terlalu keras karena nanti kalau 1 semester, 2 semester kita keluar, berarti yang masuk lihat jadi langsung keturunan. Silakan yang berikutnya, yang kemarin diselesaikan.
Mbak Siti Nur Lailatul Subhana.